Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh dasar hukum tertinggi di Indonesia, yakni UUD 1945. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau begitu, Pak, apa yang dimaksud dengan hak? Aku masih bingung. Pertanyaan yang sangat bagus, Nestor. Bapak sangat senang. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya individu terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Dalam konteks kewarganegaraan sehari-hari, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Apakah sudah cukup jelas, Nestor? Atau ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Nestor mengerti. Tapi masih ada yang ingin Nestor tanya. Kalau tadi hak, kewajiban itu apa, Pak? Nestor masih bingung. Hahaha, pertanyaan yang bagus, Nestor. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan suatu hak. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan contoh hak dan kewajiban bernegara dalam sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh hak yang paling asasi adalah kemerdekaan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama tersebut. Pemerintah menjamin hak tersebut dan memiliki organisasi untuk mengurusnya. Seperti itu salah satu contohnya. Indonesia memiliki Kementerian Agama yang mengurusi hak warga negara untuk memeluk agama. Ada 6 agama yang diakui resmi oleh pemerintahan Republik Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan contoh kewajiban warga negara sehari-hari adalah membayar pajak. Ada bermacam-macam jenis pajak yang paling sering dijumpai. Salah satunya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Warga negara wajib membayar PPN saat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa dengan pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Di sini siapa yang sudah pernah membayar pajak? Pasti semuanya pernah pada saat kalian membeli barang di minimarket atau yang lainnya. Beberapa hak warga negara Indonesia yang lainnya antara lain sebagai berikut: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Setelah itu, Bapak akan menjelaskan rincian pasal tentang hak dan kewajiban di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah tadi sudah cukup jelas? Bila belum jelas, Bapak akan menjelaskannya ulang. Iya, Pak. Oke, Bapak lanjutkan. Rincian pasal tentang hak dan kewajiban di Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara termaktub di pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 344.
Ada pasal 27 ayat 2 yang menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada pasal 27 ayat 3 dalam perubahan UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara. Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua UUD menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Berikut ini yang Bapak akan jelaskan selanjutnya adalah kewajiban warga negara Indonesia yang ada pada UUD 1945. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya, apakah kalian mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya tentang hak pada UUD 1945? Jelas, Pak. Lalu berikut ini adalah kewajiban warga negara Indonesia yang dituliskan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu wajib mentaati hukum dan pemerintahan, yaitu pada pasal 27 ayat 1. Lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, 27 ayat 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, pasal 28J ayat 2. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Lalu, ada juga yang disebut dengan norma, hak, dan kewajiban anggota masyarakat. Berbicara tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat tentu tak lepas dengan norma. Bapak akan menjelaskan apa itu norma. Sementara norma adalah aturan atau norma membatasi dan mengendalikan tingkah laku agar tetap sesuai dengan norma yang ada. Selain memberi tatanan atau aturan, juga memberi sanksi-sanksi yang merupakan daya ikat dan suatu keharusan dari adanya keberadaan norma. Nah, selanjutnya, fungsi hak untuk memberi wewenang kepada orang-orang, sedangkan kewajiban berfungsi untuk memberikan tugas yang wajib dilaksanakan oleh individu yang diistimewakan oleh hak-hak yang dimiliki. Kaitan hak dengan hubungan terhadap masyarakat adalah bahwa hak merupakan hal yang kita dapatkan dari masyarakat, sementara kewajiban adalah apa yang dapat kita berikan kembali kepada masyarakat. Karena hak adalah sesuatu yang telah kita dapatkan sejak lahir dari undang-undang dan aturan negara, maka secara hukum kita dapat mempertahankan atau bahkan menggugat kepada pengadilan apabila terdapat pelanggaran. Sebaliknya, karena kewajiban harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, maka kewajiban tidak bisa digugat oleh pengadilan. Apa kalian mengerti? Bila sudah mengerti, Bapak akan melanjutkan penjelasan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Mengerti, Pak. Jenis-jenis hak, terdapat beberapa jenis hak yang wajib kalian pahami, yaitu umum, semua manusia memiliki hak ini secara mutlak karena dia adalah manusia. Jenis hak ini juga dikenal sebagai hak asasi manusia. Khusus, hak yang timbul berkat hubungan khusus atau peranan khusus antar individu yang membuat hak ini dimiliki hanya oleh pihak-pihak yang terlibat saja. Legal, hak yang memiliki dasaran hukum dan berasal dari kumpulan peraturan seperti undang-undang. Moral, hak yang memiliki peran dalam struktur moral yang mengacu pada peraturan bermoral. Positif, hal memiliki karakter positif yang dimiliki oleh seorang individu apabila orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Negatif, hal berkarakter negatif yang membebaskan seorang individu untuk melakukan atau mempunyai sesuatu dan membuat orang lain tidak dapat menjauhi dirinya untuk melakukan hal tersebut. Hak negatif itu juga dibagi dua menjadi aktif dan pasif. Lalu sosial, hak yang dipunyai oleh badan kependudukan. Lalu, jenis-jenis kewajiban. Sama seperti hak, kewajiban juga memiliki beberapa jenis, yaitu publik. Kewajiban publik merupakan kewajiban yang memiliki kaitan hak-hak publik seperti taat pada peraturan. Primer, kewajiban primer berasal dari kegiatan yang melawan hukum, seperti pemenjaraan, maupun yang tidak melawan hukum, seperti kewajiban untuk tidak mencoreng nama baik seseorang. Mutlak,
Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu terhadap dirinya sendiri di luar hak yang dimiliki dan tidak mutlak melibatkan orang lain. Positif, kewajiban positif memperbolehkan seorang individu untuk melakukan sesuatu. Negatif, kewajiban yang tidak memperbolehkan seorang individu untuk melakukan sesuatu. Umum, kewajiban umum merupakan kewajiban yang diberikan kepada setiap individu untuk menjadi warga negara umum. Dan khusus, kewajiban khusus diberikan kepada kumpulan individu tertentu, baik melalui bidang hukum maupun suatu perjanjian tertentu. Itu adalah kewajiban. Lalu, kita sebagai warga negara memiliki peran, yaitu ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, memberikan bantuan sosial, menjaga kebersihan kesehatan lingkungan, mengembangkan iptek, menciptakan kerukunan umat beragama, ikut serta memajukan pendidikan nasional, merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa, dan memelihara nilai-nilai positif, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman. Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara, akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya dalam sehari-hari.